Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Di video ini adalah perjalanan saya dalam mengumpulkan dana pensiun serta membahas tentang seluk-beluk pasar modal ya. Hari ini hari Rabu 21 Agustus ya, sudah dini hari. Untuk IHSG kemarin naik tinggi ya, mencapai all time high-nya lagi di 7.500. Banyak sekali saham-saham di watchlist saya hijau semua ya, ada beberapa yang turun ya. Oke. Kita membahas tentang IHSG ya, yang sekarang all time high ya. IHSG kemarin sempat drop ya. Akhirnya banyak yang cut loss di bulan Juli. Akan tetapi sekarang sudah naik, sudah mencapai all time high-nya yang baru ya. Sebenarnya apa yang bisa kita petik dari sini ya teman-teman? Kalau kita sebagai investor ya, kita sebagai investor melakukan timing market ya, ketika turun kita jual, ketika sudah naik kita beli. Mungkin ada sebagian teman-teman yang bisa melakukan hal tersebut ya. Akan tetapi dalam prakteknya itu sulit ya teman-teman. Terkadang saham-saham ketika turun kita jual, kita menunggu di area bottomnya ya. Akan tetapi ketika dia sudah mencapai bottom, dia masih berpikir, apakah ini sudah bottomnya apa belum ya? Apa jangan-jangan besok turun lagi ya? Itu yang mengakibatkan kita takut masuk, hingga akhirnya itu sahamnya sudah naik, kita ketinggalan untuk membelinya. Jadi kita sudah cut loss rugi dan kita masuk ternyata sudah tinggi. Jadi akhirnya menjadi rugi ya teman-teman. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan ketika terjadi penurunan yang tajam ya, ketika IHSG crash itu? Sebenarnya cukup simpel ya teman-teman, tapi banyak orang yang sulit untuk mempraktekannya. Ketika saham bagus turun, seharusnya kita membeli ya teman-teman. Membeli saham yang turun tersebut. Ini contoh BBRI ya. BBRI itu turun tajam ya teman-teman. Dari 6.400 itu turun sampai 4.100 ya teman-teman. Saya juga membeli beberapa lot ya BBRI. Saya kalau tidak salah beli di 4.700-an ya teman-teman.
saya membeli BBRI di 4.700 itu menurut saya sudah murah teman-teman. Walau kenyataannya BBRI masih bisa turun lagi bahkan sampai di 4.100. Tapi apakah kita tahu ya bottomnya itu di 4.100? Kita kan tidak tahu ya. Selama kita merasa saham itu sudah cukup murah, saya masuk saja ya teman-teman ya. Meskipun harganya di 5.000 atau di 4.700 atau di bawahnya lagi 4.500, saya akan tetap membeli ya teman-teman. Selama menurut saya saham itu murah. Karena saham yang bagus ketika ada penurunan, dia perlahan akan kembali lagi ke fundamentalnya ya teman-teman. Otomatis kalau harganya kembali ke fundamentalnya, kita akan cuan ya teman-teman. Jadi kalau ada penurunan yang tajam, seharusnya kita sebagai investor itu dapat masuk dan membeli saham-saham di harga murah teman-teman ya. Ibaratnya kita itu membeli sebuah apel yang normalnya harganya 10.000, ini ada yang menjual 5.000 ya teman-teman. Otomatis kan kita mendapatkan barang yang lebih murah ya teman-teman. Barang yang lebih murah dan uang yang lebih sedikit. Saham yang bagus turun, kita harusnya itu membeli di harga berapapun ya, yang sebelumnya saya katakan tadi ya. Kalau kita sebagai investor jangka panjang sebenarnya tidak perlu takut untuk membeli ya teman-teman. Ya mungkin kalau nggak ada duit ya mending kita diam aja, nunggu aja kalau ada duit ya. Kalau emang nggak ada duit lagi ya biarin aja, toh ntar juga naik-naik sendiri sahamnya ya. Ini saya perlihatkan BBRI saya membeli beberapa. Saya membeli 15 lot ya teman-teman. Saya tidak membeli sekaligus ya. Saya membelinya ini bertahap ya teman-teman ya. Jadi nilai average ya saya itu 4.757. Menurut saya ini sudah cukup murah ya saya dapatkan, dan sekarang saya floating profit 4% dengan jumlah 289.000 ya teman-teman. Saya yakin teman-teman yang hold saham-saham yang pas crash kemarin sekarang sudah pada hijau ya teman-teman. Dulu pas crash kemarin portofolio saya itu merah merona teman-teman ya. Dulu sempat minus 5 juta dan sekarang sudah plus 1.400.000, naik 3,77% ya. Mungkin ada beberapa yang masih merah ya teman-teman. Ada BNGA yang minus 0,23%, ada Demas yang minus 7%, Java 5,25%, dan ada Wika ini minus 74%. Wika ini adalah saham pengingat saya agar saya tidak melakukan pembelian yang bodoh ya teman-teman. Agar saya terhindar dari pembelian bodoh, makanya saya selalu melihat saham saya itu jangan sampai saya membeli saham seperti Wika ini ya. Oke, mungkin cukup ini saja video yang dapat saya sampaikan.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya, karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.